Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah, syukran li ni'matihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu, rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi semua penonton yang masih setia di channel kami. Saya ucapkan jazakumullah jazakumullah khair. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubung sebentar lagi kita akan mengalami jadi masuk menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita dikuatkan, bertambah keimanan kita, tambah istiqomah ibadah kita insyaallah. Jadi langsung saja ini kita akan membahas tentang Syekh Baribin ya, Syekh Baribin. Jadi Syekh Baribin yang ada di Kebumen ini kan tentang sosok beliau yang ada di letaknya gitu kan, pedrasahnya ada di mana, dan ini berhubung ada Pak Kadesnya yang datang ke sini untuk menanyakan tentang kehadiran sosok beliau itu benar-benar ada atau fiktif yang ada di tempat desanya seperti itu kan, dan akan kita kuak mudarat dan manfaat adanya beliau atau danyang-danyang desa ini kan, danyang-danyang desa tersebut apakah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi danyang desa ini yang seperti apakan yang akan mempengaruhi desa tersebut agar berkembang atau mundurnya gitu kan. Jadi langsung saja, monggo Pak Min. Ini beliau orang mana Pak Min? Karanganyar ya. Beliau juga orang Kebumen sendiri ya. Insyaallah. Makam desa, danyang desa. Jadi bagi para hewan semuanya jangan lupa, ini kami tim Santri Batik sekarang mempunyai produk baru, produk sarung gitu kan. Jadi bagi para hewan yang mau mesan karena momen-momen Ramadan ini kan nggo badan kan, monggo bisa diorder di admin kita di Mas Yudis untuk versi sarung, baju dan dasternya insyaallah. Rasulullah yang mengetahui sosok Baribin, Syekh Baribin yang mengetahui sosok Syekh Baribin atau Syekh Baribinnya itu Sang Yang Nur Cahaya Nirwana yang terletak di desa Grenggeng. Ya Allah, Bapak ini tentang Sang Yang Nur Cahaya Nirwana sehat. Allah hadir. Saran yang saya tuju semuanya hancur murtad. Saya bicara bahasa manusia sinkron terhubung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo nyuwun kula nyuwun pirsana niki kalih sinten? Allah Muridis Kanjeng Sunan. Murid Kanjeng Sunan asmanipun sinten? Kanjeng Sunan Kalijogo kula murid. Dengan muridnya Sunan Kalijogo. Asma. Bribin. Lah nggih niki jenengan kalih Bribin. Nggih napa sing bahasa Indonesia saja ya? Bicaranya bahasa Indonesia saja. Saya minta tolong. Kenapa? Kebenaran saya dipanggil ke sini. Saya sangat sakit. Sakitnya kenapa? Saya mendapat teguran. Iya. Saya sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan ditegur. Ditegur karena hal apa itu? Saya diminta-minta orang. Saya di sana tersiksa. Saya minta tolong. Saya luka semua, sakit. Okay. Lah ini maksud saya apakah sampean ini benar dengan sosok Syekh Baribin yang dikatakan yang ada di desa Grenggeng? Jangan panggil saya Syekh. Jangan. Saya hanya seorang murid. Iya. Santri. Iya. Kanjeng Sunan. Iya. Bukan Syekh. Iya. Jadi biar ini lebih enakan saya doakan ya. Tolong. Diringankan. Semua akan fire. Terima kasih nak. Oke, sudah seperti sedia kala. Lah ini yang saya tanyakan, sampai ini sekarang ini berupa roh atau sudah masuk ke alam gaib menjadi setengah siluman? Masuk alam gaib saya kemarin ini tadi baru bisa keluar. Saya di sana tidak boleh naik. Tidak boleh naik. Karena tadi saya bilang saya memang pernah di situ. Ya. Pernah mengajarkan orang-orang tentang agama. Iya, saya di situ, di sekitar situ. Di situ itu di mana? Di daerah desanya beliau ini. Desanya? Iya, di daerah pegunungan itu saya bukan mengikuti sungai, mengikuti jalan raya, naik bukit, begitu. Jadi beliau, jenengan ini sekarang ini posisinya roh, bukan bangsa gaib ya? Bukan setengah siluman? Bukan ya? Ingat, kalau berbohong punya merdek hancur. Tidak apa-apa, saya boleh mencium. Oke. Ya, Bon. Nah, ini sejarah yang sebenarnya dari kehidupan sampean ini itu seperti apa? Dan apakah benar letak pesinggahan atau letak makam sampean itu berada di desa Grenggengan? Tidak. Saya hanya lewat. Ya lama di situ. Lama di situ. Saya berkelana. Disuruh guru saya untuk menyebarkan agama Islam. Oh ya. Saya dari sana sebelah sana itu apa timur sana suruh berjalan
arah pesisir selatan. Oh, seperti. Kanjeng Sunan menyuruh saya berjalan. Kamu ke selatan, nanti menyusuri pesisir dan bukit-bukit. Saya berjalan. Kadang nama saya ganti. Nama saya ganti-ganti. Oh, jadi di setiap daerah punya nama-nama sendiri. Baripin itu untuk menggampangkan di situ. Biar susah orang situ ngomong kan susah. Zainal Abidin susah sekali. Namanya Zainal Abidin. Baban Pripin berapa? Zainal Abidin. Nama aslinya Zainal Abidin sampean. Saya dilarang ngomong lagi sampah. Ya. Zainal Abidin sudah itu saja. Tuh. Ya. Itu saya suruh berkelana. Katanya tadi keadaan jenengan di sana ditegur. Apa yang menyebabkan sampean mengalami hal tersebut? Ditegur karena hal apa? Saya itu punya murid-murid di daerah perbukitan pegunungan situ. Meluas, murid-murid saya datang ke situ. Ya seperti panjenengan berkumpul begini-begini. Saya mengajarkan Sangkan Paraning Dumadi itu loh, supaya yang sudah panjenengan tadi. Nah itu seperti itu. Banyak yang salah sangka. Jadi gagal paham di sana. Setelah saya pergi, banyak yang salah mengartikan wejangan saya. Nah, contoh wejangan yang seperti apa yang salah diartikan itu? Saya kan hanya mengajarkan seperti guru saya. Manusia itu harus menyatu dengan Tuhannya. Bukan menjadi Tuhan, menyatukan diri ke sana. Meleburkan begitu. Dari lahir mati ya lahir lagi, itu maksudnya. Malah banyak salah. Nah itu akhirnya kan yang datang akhirnya raja-raja itu jin yang besar-besar. Jadi sekarang posisinya tempat yang dikeramatkan yang katanya itu apa? Ya. Tempatnya sampean di sana, petilasan itu di sana. Itu emang bener adanya di sana. Saya dulu di situ. Ada pendidikan dulu rumah gubuk zaman sekarang lah. Di situ saya memang mengajarkan di situ. Oh, jadi bener petilasannya ada di Desa Grandong itu benar. Di situ ya. Nah, terus berkelana dari sana. Dari Kalaten jalan ke selatan. Nanti sampai Mataram itu jalan lagi ke ini, ketemu itu Kabumian itu. Wah ini terus jalan lagi sana. Saya sampai pesisir sana, pulau sana itu. Sampai di sana itu saya di sana. Terus ya sambil seperti orang biasa berdagang gitu. Bawa baju buat dagang-dagang. Nggak tentu supaya tidak dicurigai para prajurit itu, tentara-tentara itu. Nanti bisa ini bahaya saya. Nah, kesalahan yang seperti apa yang dilakukan murid-murid sampean di sana itu yang menyebabkan kayaknya seakan-akan sampean di sana mengalami penderitaan? Membikin ajaran lagi, membawa nama saya. Ini jalurnya dari saya, kata. Itu tambahan itu yang membuat saya ikut tersiksa. Oh, seperti itu. Semua nama saya dibawa-bawa. Padahal saya sudah tidak ikut campur. Kalau sudah berubah, yang ikut campur mereka merubah-rubah pejangan-pejangan saya. Oh, itu. Akhirnya itu mereka dimasuki bangsa-bangsa iblis. Nah, yang saya tanyakan ini kan tentang keadaan sampean setelah meninggal. Kenapa kok ada petilasan yang di sana, terus yang seakan-akan sampean juga mewujudkan hajat yang ada di sana itu? Ya, itu murid saya karena sudah berubah. Sehingga yang mengijabah itu ya bangsa sana.
Oh, jadi ada campur tangannya. Siluman bangsa iblis terutama itu yang sangat besar sekali di seluruh itu di situ sangat besar. Kalau boleh saya bicara itu ikutnya Blorong. Oh, ada yang ikut Blorong di sana. Kalau mau jujur saya itu mohon maaf kalau yang sudah terlanjur tolong berhenti, jangan bawa nama saya. Lah iya, ini keadaan sampean di sana seperti ini lah. Maksudnya saya tempat tinggalnya sampean ini setelah selama ini itu ada di mana? Ada di Petilasan itu sampean bertempat tinggal atau di mana? Saya pergi ke sana, ke barat lagi. Ke barat. Saya pergi ke barat. Barat. Saya pergi ke daerah sana. Sungai perbatasan. Lah iya, ini kan posisinya sampean ini kan sebagai roh. Maksudnya setelah saya dari desanya dia itu, Iya. saya ke sana, berjalan lagi ke arah sana. Saya meninggal di daerah sana. Daerah itu perbatasan sungai antara Jawa ini yang tengah sama yang sana itu barat. Saya di situ, bukan di ini tuh hanya tempat pengembaraan saya. Oh lah ya, seharusnya kalau sampeannya masnya bukan tempat tinggal sampean itu, maksudnya sampean meninggalnya itu bukan di Desa Geranggangan, seharusnya kan ya untuk orang-orang yang menemui sampean ke sana kan ya nggak bisa. Itu mengatasnamakan saya, murid-murid saya. Tempat itu cuma diatasnamakan namanya sampean. Iya itu. Nah terus yang mengabulkan atau yang mendatangi seseorang tersebut itu ya iblis. Oh, bangsa iblis. Nah terus ini ibaratkan kebaikan untuk masyarakat sekitar ini harusnya seperti apa dalam menanggapi petilasan sampean ini, harus diapakan gitu kan? Ya tidak apa-apa kalau sudah terlanjur berdoa, tidak apa-apa. Berdoa tidak apa-apa. Tidak, silakan berdoa pada yang kuasa, tapi jangan meminta ke arah itu batu gundukan itu, jangan, tidak usah. Itu isinya bangsa-bangsa goib yang liar itu, nakal semua. Itu tidak ada putih-putihnya. Memang banyak yang mengaku putih, tapi itu hanya tipuan saja, karena yang dijuari itu derajat, pangkat, kedudukan di situ. Nah, yang dilakukan warga selama ini itu kan mengadakan acara di petilasan sampean itu kan. Nah, itu ada sedikit penyimpangan tidak kalau menurut sampean sendiri? Ada penyimpangan. Ada, tapi nggak semuanya. Apa semuanya itu termasuk menyimpang? Kalau saya bilang semuanya nanti masyarakat marah. Ya nggak apa-apa. Sebagian mungkin ada yang separuh-separuh, setengah-setengah, hanya menonton untuk hiburan, membuang pikiran kosong. Lah ini sebagian lagi ada yang niat untuk meminta. Ada itu yang menyakiti saya. Ini saya sakit di sana, ikut ditusuk-tusuk. Itu seperti itu, panas. Nah, ini sebelum saya minta izin sampean datang ke sini, sampean ada di mana? Di rantai saya. Tadi sudah dilepas. Di rantai. Nah ini biar saya mendoakannya itu lebih detail, lebih jelas. Saya minta kelengkapan namanya sampean itu, namanya siapa bin siapa? Biar saya minta ke jin atas jin dia itu lebih mudah untuk mendoakan sampean biar bisa kembali ke akhirat. Zainal Abidin. Binnya bin siapa? Bin atasnya. Nggak usah di ini, nggak
apa-apa, ini cuma sebagai bentuk saya mendoakan biar sampai kan gitu. Ya sudah. Nanti sudah saya tahu. Zainal Abidin bin Ahmad Habsyi. Ya. Ya sudah. Di makamnya dipindahkan dari makamnya berada ditemui orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hadirin yang Allah kurnia terus Syirul Fatihah. Nanti ini saya kasih amalia, nanti amalianya dijalankan biar bisa kembali ke setuhune, maksudnya asal muasalnya roh itu kemana ya kembalinya kemana seperti itu ya. Nah terus ini tentang warga sekitar ini biar sampean kan di sana biar Pak KDCW sing Pak takon apa Pak? Sampai Pak KD takon apa? Anda pemimpinnya. Jangan banyak kemusyrikan di tempat saudara. Jangan banyak kemaksiatan. Setidak-tidaknya Anda memberi nasihat, memberi pencerahan. Paling tidak Anda memberi contohnya begitu saja. Contoh itu paling utama. Akhlak yang mulia itu yang sudah dicontohkan. Nanti Anda pasti tahu. Nanti itu saja. Saya tidak berani bicara lagi. Ada yang lebih berhak untuk zaman ini menjelaskan. Itu saja. Saya ini terima kasih. Terima kasih. Mangke niku napa jeneng ini kan direng belum niku lah. Belum selesai maksudnya. Sudah selesai. Saya sudah selesai. Oke. Ini loh maksudnya tentang keadaan warga di sekitar. Ini kan juga suaranya ini suka dampak efek yang diberikan kepada makhluk gaib yang ada di petilasan tersebut. Apakah juga mempengaruhi warga sekitar? Iya, sejujurnya iya nak. Nah itu efek yang didampakkan itu bukan sebab musabab dari sampean, tapi dari yang ada ditinggali, yang tinggal di petilasan tersebut seperti itu. Di sekitar itu berputar-putar. Nah tadi sampean bilang banyak. Yang ada di petilasan tersebut ada sosok yang mengikuti Nyi Blorong. Oh ya ada. Itu buah macam-macam. Oh, seperti itu. Wow. Wah, jadi itu. yang menyebabkan kabulnya ijabah di sana. Ya mereka itu. Dari sabab musabab bangsa gaib jin itu kalau yang niat murni ya nggak dapat apa-apa. Lah malah harus dibuang-buang pergi. Yang harus dilakukan warga di setiap surah dan nuruhnya itu harusnya bagaimana? Apakah datang ke petilasan sampean terus kita berdoa sama-sama menghususkan kesampean, terus apa baiknya itu untuk sampean sendiri itu bagaimana supaya semuanya juga selamat, khususnya warga desa sana biar tidak terkena dampak negatif dari perbuatan jin fasik, siluman fasik yang meninggali di petilasan sampean. Kalau menganggap itu makam saya, silahkan datang untuk mengingat kematian. Nggak apa-apa lah mendoakan saya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu untuk nasihat untuk kalian mengingat mati. Nggak apa-apa kalau nama lengkap saya dipanggil, nggak apa-apa. Nama yang nggak itu Brabin itu jelek juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan meminta kabulnya lewat saya, jangan. Kabul ya Allah sana. Jangan ke saya. Terus sosok-sosok yang sering datang yang mengaku sebaribin kepada mungkin warga-warga sekitar. Itu apa kebenaran sosok sampean? Saya bukan saya.
itu para lelembut kodam jin-jin itu yang berdatangan miliaran ribuan itu banyak lengkap. Kalau mau minta yang sakti yang apa kaya model yang apalagi itu menjadi dukun banyak yang menjadi seperti orang alim juga ada seperti itu. Jadi tergantung ini niatnya ke situ. Itulah untuk di dalam petilasan tersebut kan ada lukisan, apa itu benar sosok sampean yang di lukisan tersebut? Apa kalau orang kalian bayangan kamu yang saya itu yang dibisiki makhluk gaib supaya ini wajah Abah Arifin seperti saya. Padahal ya bukan, saya dulu belum ada apa itu gambar, adanya wayang. Oh jadi maksudnya perumpamaan gambar itu tersebut itu tidak benar menyerupai sampean tersebut? Apa hampir mirip, apa jauh, apa? Memang hampir. Tapi jangan dipercaya. Oh jangan dipercaya. Sembrono itu yang membuat gambar itu nanti kena itunya di sana. Nah ini kan menurut penuturan warga sekitar itu sampean itu tuh termasuk keturunan dari Brawijaya 5. Apa itu benar apa? Ibunya ibu saya apa namanya yaitu ada percampuran dari itu waktu pertama kali kesini ada percampuran itu waktu kerajaan sana mau tenggelam. Nah itu kan banyak yang kami menikahi putri-putri yang dari jauh sana. Itu termasuk itu leluhur saya. Oh jadi sampean yang dimaksud keturunan Brawijaya ini ibunya sampean? Iya itu sana putri. Jadi, sana putri ya putrinya Prabu siapa itulah itu Majapahit. Itu tapi bukan ya hanya jadi bukan keturunan murni seperti itu. Bukan. Jadi ibaratnya kayak selir. Ya orang dulu kan banyak yang istrinya orang-orang raja-raja Jawa yang di istana ada berapa, belum yang di luar-luar. Yang Pak Kades apa yang mau ditanya Pak Kades? Tentang apa? Saya tidak boleh campur tangan. Tidak boleh campur tangan. Iya. Maksudnya ini untuk kebaikan warga sekitar. Ini kan Pak Kades bisa mewakilimu. Ya, selain makamnya jenengan kan di situ juga banyak makam yang lain. Ada itu macan putih, itu isinya itu semua. Nah itu pengikut saya. Oh, memang santri-santri ini jenengan. Ya pengikut saya. Ya itu yang bikin saya itu karena mereka punya kesaktian itu akhirnya dipuja-puja. Kalau yang makamnya Aling Dharma itu hanya apa namanya orang Jawa itu suka meninggikan sesuatu karena kesaktian orang tersebut akhirnya ditinggikan seperti itu. Nah itu sana dari daerah sana dulu kan beliau orang terkenal itu, jadi orang inginnya seperti itu begitu. Nah isinya jangan itu jangan. Memang yang itu memang kalau di situ nanti di kabul derajat tinggi jangan diikuti. Jangan. Terus selain di situ di Desa Grenggeng apakah ada makam aulia? Ada, naik ke atas. Di sebelah hutan tengah pinus, masuk ke sana jauh, tapi tidak usah. Demikian
pesan-pesan dari Anda untuk saya sebagai kepala desa dan warga saya khususnya di Desa Krenggeng. Untuk Anda saja yang amanah, Iya. cukup amanah. Untuk era zaman ini cukup amanah itu sudah sangat istimewa untuk zaman-zaman seperti ini. Itu saja. Saya tidak boleh ikut campur tangan. Saya belum ada itunya. Nanti saya itu lagi lah. Oke. Mungkin kan Saya permisi dulu ya, Nak. oke. Terima kasih sudah dipertemukan. Oke. Kalian bos Diamarkan nggih. gigi saya sudah ditunggu. Bukan monggo. Saya permisi, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah wa rahimakumullah. Ini kalau dari menurut penuntutan saya pribadi itu kan, jadi mau diyakini nggak apa-apa juga, di skip juga nggak apa-apa. Jadi para wali itu tidak ingin ditemukan makamnya kalau yang benar-benar beliau itu wali. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu ibaratkan nyepi, maksudnya nggak, makamnya itu nggak mau ditemukan. Kadang kan sekarang itu banyak sih orang-orang ahli spiritual menemukan makam wali A, terus dijadikan tempat, terus disiaroi gitu kan. Beliau itu aslinya sembunyi, tidak ingin ditemukan gitu kan. Maksudnya karena ibarat kayak gini lah, sampean punya tamu 1 orang 2 orang itu kan udah biasa ya. Tapi kalau tamunya itu yang datang 1.000 orang, 10.000 orang, sampai apa ora keleler, curahnu keteteran kan. Jadi ibaratnya seperti itu. Para wali-wali Allah itu juga punya tugas masing-masing. Jadi nggak ngurusin dunia lagi seperti itu. Jadi punya tugas dari Allah sendiri gitu kan. Kenapa? Makanya makam-makam wali itu banyak yang disembunyikan gitu kan. Terus saya sendiri itu jarang bahas konten ini gitu kan. Ada pernah bikin tapi nggak saya masukkan konten, nanti malah jadi sembrawut kan. Tapi ini buat buat pengingat aja seperti itu kan. Jadi bagi para ikhwan yang masih sering nyari-nyari makam para wali gitu kan, di sana ada makam wali, kalau menurut saya ya mending nggak usah gitu kan. Mending ya disudahi saja lah gitu kan. Kalau memang di makam desa kita itu ada walinya, ya kita, jadi bukan biar desa kita yang mengakui di makam desa kita itu ada wali gitu kan. Jadi bentuk diri pribadi kita itu gimana biar jadi spek wali gitu kan. Jadi nanti dengan sendirinya kan beliau itu yang menghadiri diri kita, mengakui gitu kan. Bukan diri kita yang mengakui di makam desa saya itu ada sosok wali gitu kan. Kan dalilnya la yarifu wali la wali kan gitu. Orang tidak akan tahu wali kalau beliau sendiri itu bukan wali kan gitu. Kadang ujuk-ujukan, aku ngakon ning kono wali kan. Karena aku sih ngomong iku kae ning kono wali. Jadi kan seakan-akan anggapannya seseorang masyarakat yang saya mengatakan di desa itu ada wali, berarti kan saya juga ada wali gitu kan. Lah ini malah bahaya untuk diri pribadinya gitu kan. Diri pribadinya nanti timbul sifat yang paling sumber sifatnya iblis itu ana khairum minhu. Sifat ana khairum minhu itu merasa lebih baik, merasa. Makanya dalam amaliyah kita itu mendawamkan taubat, karena kita sendiri itu dalam setiap keseharian kita itu selalu berbuat dosa kan gitu. Jadi entah itu dari perbuatan, perkataan, ataupun tindakan, ataupun kebijakan, mungkin itu juga menyalahi gitu kan. Tapi kalau kita menyandarkan hati kita kepada Allah, ini insya Allah Allah akan membimbing kita gitu kan, sebagaimana Allah membimbing para alim ulama salafun soleh, orang-orang soleh zaman dahulu. Makanya kita ini di dunia ini itu masih tersesat gitu kan. Belum kita itu sampai ke alam akhirat itu belum, kita ini masih tersesat gitu kan. Kalau nggak tersesat itu ya nanti gitu kan. Kalau udah sampai surga itu nggak tersesat kan gitu kan. Kalau sampai neraka ya berarti tersesat kan gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita menjalankan apa yang sesuai diajarkan oleh petunjuk
guru-guru kita gitu kan, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi gitu kan. Dan itu pun harus mempunyai guru. Jadi ibadah itu bentuk rohani kan. Ibadah itu untuk perintah bentuk rohani. Yang beribadah itu rohani kita. Jasad kita meninggal, dikubur, selesai. Tapi rohani kita yang ke atas. Makanya perlu guru rohani gitu kan. Guru rohani yang mengetahui rohani kita, yang akan membimbing ruh kita kan gitu. Lah guru rohani ini siapa? Al-mursyidin, mursyid kan gitu. Mungkin seperti itu aja lah, jadi panjang lebar, beda Bruce Dewi. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi bagi para hewan semuanya, untuk jadi penonton yang bijak, jadi penonton yang bijak, jadi penonton yang bijak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhayu.